Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak perlu perkenalan mungkin karena kita udah sedekat ini gitu ya, karena ini udah lanjut ke sesi Tiga. ya. Sebelumnya terima kasih telah berkenan hadir pada sesi kali ini dan pada hari ini. Sebelum lanjut, mungkin saya mau nanya dulu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak, baik Oke, sekali. baik sekali. Kuliahnya lancar? Alhamdulillah lancar. Apa masih ada gangguan tentang pertemanan lagi? eh ada sih Kak, iya ada. Masih ada gitu, Mm-mm. oke. Eh, Baik. Sebelumnya juga tanpa berlama-lama, mungkin saya akan meminta izin terlebih dahulu. Yang pertama mungkin akan direkam Hmm, dan durasinya dari 20 menit sampai 30 menit. Apakah diizinkan? boleh. Oke. Mungkin seperti biasa juga, ini bakalan dimasukin ke YouTube saya. Dan insya Allah identitas kakaknya atau identitas kamu tidak akan diketahui oleh orang lain kecuali mungkin nama gitu ya. Oke. Karena kan di sini saya juga manggil nama Iya. gitu kan. Lalu mungkin seperti itu yang akan saya sampaikan. Sebelum kita masuk ke sesinya, apakah masih ada perasaan-perasaan atau hal-hal yang mengganggu kamu, Pin? Ada sih Kak. Oke, masih ada permasalahan yang terasa diganggu atau apa terasa mengganggu Ada. eh, seminggu ke belakang atau kapan? Atau 4 hari lalu atau kapan? 3 hari ke Oh, tiga belakang hari sih lalu. Kak. Berarti masih baru gitu Masih ya? baru. Oke. Jika diskalakan skala satu yang dimana kamu sangat buruk, maksudnya sangat tidak baik-baik saja, skala 10 kamu sudah baik-baik saja. Nah, kamu sekarang berada di skala berapa ketika kita melanjuti sesi 3 ini? Di skala 6 mungkin Kak. Oke, sesi 6 mungkin ada peningkatan ya. Iya. Dari kemarin tuh dari 3 gitu ya ke Mm-mm. 4. Oke, mungkin ada peningkatan. Oke, bagus sekali. Sudah ada peningkatan yang dirasa gitu ya. Mungkin yang kamu rasakan. Mungkin di sini juga kita cek lagi apakah ada sesuatu yang masih mengganggu diri kamu apa tidak. Bisa dilanjut? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke sih Kak, bisa dipahamin. Oke, bisa dipahami. Eh, Oke, sebelum kita lanjut ke sesi kali ini, saya ingin mengevaluasi kembalikan gitu ya. Apa sih evaluasi perkembangan kamu sejak pertemuan sebelumnya gitu. Bagaimana perasaanmu yang setelah latihan kayak kita sesi satu, terus sesi 2 nah dan bagaimana kamu sudah mengenali diri kamu yang lebih tenang dan percaya diri gitu, lebih percaya diri itu. Nah, menurut kamu sekarang kamu itu menjadi seperti apa? Setelah melakukan sesi satu dan 2. Hmm, Setelah melakukan sesi ke-1 sama kedua, aku tuh kayak ya sih Kak kayak mengenal diri aku juga, kayak lebih mengenal diri aku, terus kayak lebih tahu juga caranya apa kayak ngatasin masalah gitu kan. Terus kayak bisa lebih tenang juga buat ngatasin masalah. Terus kalau misalkan apa jadi tahu apa yang harus aku lakukan kalau misalkan lagi berada di kerumunan gitu loh Kak. Oke. Mm-mm. Tapi masih ada ketakutan akan hal pertemanan. Masih sih Kak, Oke, masih mungkin ada. itu perkembangan yang cukup baik. Hmm. Berarti artinya ego set kamu itu udah lebih dewasa sekarang gitu ya. Hmm. Terus dan tenang mulai muncul dan membantu kamu menghadapi situasi ketika kamu itu mungkin malu gitu ya atau panik gitu Betul seperti itu. betul. Nah, saya ingin bertanya, tadi kan kembali lagi ke awal bahwa tadi itu kamu itu apa? Ada permasalahan di 3 hari lalu. Boleh Mm. ceritakan tidak permasalahan itu apa? Nggak pede, kayak unggul. Terserah lah itu ya. Oke Kak, permasalahan 3 hari ke belakang itu mungkin Kakak juga sudah tahu ya dari awal gitu kalau saya itu introvert gitu. Nah saya itu kayak bisa sih sekarang tuh kayak kalau misalkan
berteman nih sama siapa aja Iya. bisa gitu. Terus berbaur juga ya agak bisa gitu. Cuman Oke. saya tuh kayak apa ya kayak gak pede gitu loh Kak. Kayak saya tuh masih takut kalau orang lain tuh masih ngeliatin saya gitu kayak ngeliatin saya dari atas sampai bawah gitu. Padahal mah Hmm, waktu saya lihat orang lainnya itu padahal enggak gitu. Tapi saya tuh kayak dihantui sama rasa itu loh Kak. Jadi mungkin saya tuh nggak percaya diri sih masih masih apa ya kepercayaan diri saya tuh masih kurang gitu oke. masih kayak takut buat dipantau orang gitu Oke. kayak takut seolah-olah orang lain tuh ngeliatin saya gitu padahal kan enggak gitu itu sih kak yang saya alamin mah. Situasinya itu di mana Kak Bato? Situasinya di mana aja sih kak kayak di tempat umum sih kalau misalkan lagi di kampus apalagi di mall gitu kalau misalkan di kelas kayak gitu mah kayak udah biasa mungkin ya udah terbiasa juga tapi kalau misalkan di kampus tuh kan kadang ada orang yang kayak gitu gitu Oke. gitu. Lalu ketika kamu itu merasakan, nah tadi kan 3 hari lalu nih katanya Mm. masalahnya itu tuh di mana masalahnya? Waktu itu saya lagi di kafe sih kak. Oke, di kafe. Mm-mm. Berarti di dalam ruangan apa di ruangan? Ruangan. Di luar Oke, kafe yang outdoor berarti. outdoor. Oke. Sendiri apa ada orang? Atau lagi sama temen nih? Lagi sama temen sih tapi kebetulan waktu itu saya tuh berangkatnya sendiri gitu loh. Oh, oke. Jadi saya tuh kayak gak pede gitu lah buat maju Oke. soalnya dari awal juga dari tempat parkiran juga kayak udah tahu nih kayak diliatin orang gitu. Oke, berarti sebelumnya saya ulangi lagi ya. Mm, Mungkin yang kamu rasakan itu ketika di tempat keramaian, lagi di kafe katanya kan, mm, terus sama teman juga, tapi kamu tuh merasa tetap kurang nggak apa tidak percaya diri karena merasa orang orang lain yang ada di sekitar kamu itu memperhatikan mungkin ya seperti betul itu. betul. Oke. Sekarang boleh tarik nafas dulu. Bagus. Sekali lagi tarik nafas, keluarkan. Bagus sekali lagi tarik nafas, keluarkan. Oke, sudah cukup rileks? Sudah. Oke, berarti sekarang saya ingin Anda menutup mata. Oke, tutup matanya bagus sekali. Sok rilekskan diri dulu. Jangan terburu-buru. Sudah rileks? Sudah. Oke, sudah nyaman duduknya? Sudah. Oke, nah sekarang saya ingin kamu membayangkan ketika masih dulu atau ketika kamu masih kecil dapat momen di mana kamu itu dapat momen yang senang bagi kamu, nyaman bagi kamu. Sudah? Sudah. Sudah dapat momennya? Sudah. Kalau boleh tahu di usia berapa? TK sih Kak antara 5 sampai 6 tahun. Oh, TK-nya lama banget berarti ya? Hmm, Iya. Eh, Mungkin kira-kiranya usia segituan ya, 5 atau 4 mungkin kalau iya, TK. 4 sampai Oke. 5. 4 atau 5. Keadaannya di dalam apa di luar? Di luar sih Kak. Oke, di luar. Mm-mm. Kalau boleh tahu, ketika ketika kamu berusia 4 atau 5 tahun tersebut dan keadaannya di luar, situasi apa yang membuat kamu senang? Aku senang karena bisa lomba nyanyi Oke, Garuda Pancasila Kak waktu itu. lomba nyanyi Garuda Pancasila. Mm, Itu tuh berarti di mana? TK. itu TK. Oke, di TK. Nah, boleh ceritakan kenapa kamu bisa mendapatkan kejuaraan tersebut? Eh, saya itu waktu TK itu ada lomba buat nyanyi Garuda Pancasila. Terus gak tahu saya tuh karena apa ya mungkin waktu dulu mah masih masih gak bisa maksudnya masih masih gak bisa bukan gak bisa sih masih gak peduli sama orang mungkin ya Mm-mm. jadi kayak saya tuh tampil percaya diri terus saya tuh karena kata mama saya sih karena saya paling percaya diri jadi saya tuh menang gitu sih kak jadi di sana seneng banget. Oke. Berarti ketika usia kamu 4 atau sampai 5 tahun dan di luar ruangan kamu itu mengikuti lomba nyanyi, dan kamu masih ingat lomba nyanyi itu adalah Garuda Pancasila dan kamu itu menang gitu. Kalau boleh tahu Mm, juara satu, 2, 3 atau berapa? juara satu sih kak alhamdulillah. Alhamdulillah juara satu, oke. Dan pencapaiannya ketika kamu mendapatkan juara satu itu, kamu itu pede gitu terhadap Mm, diri kamu. Oke, bagus sekali. Mungkin itu adalah pencapaian yang sangat bagus. Bisa dibayangkan lagi ketika kamu merasakan kesenangan berada di dalam
mana di tubuh kamu? Di dada. Oke, boleh dipegang dadanya. Nah, bagus sekali sudah pegang dadanya. Nah, bentuknya seperti apa? Kotak Kotak besar atau kecil? besar Besar berwarna apa tidak? berwarna Warna apa? warna biru. Warna biru. Oke. Kenapa kamu memilih warna biru? Karena warnanya cerah, terus kayak melambangkan kebahagiaan gitu, Kak. Oke, bagus sekali. Eh, bisa bagus sekali ketika kamu sudah merasakan zonanya atau perasaannya ketika kamu merasakan menang di usia 4 atau 5 tahun tersebut dan ketika kamu lomba nyanyi gitu dan alhamdulillahnya kamu mendapatkan juara satu. Oke, bagus sekali. Itu adalah sebuah kebanggaan bagi kamu yang mungkin hari ini kamu sangat masih tersimpan rasa berkesannya. Oke. Baik, terima kasih, Vin. Kamu telah membayangkan. Sekarang coba kamu bayangkan lagi usia kamu remaja. Apakah kamu memiliki atau remaja atau terserah atau masih TK lagi tidak apa-apa atau ada peningkatan lagi ketika kamu remaja atau dewasa mungkin ada ketika kamu merasakan kebahagiaan yang sama. Apakah berada di kebahagiaan yang apakah di usia berapakah itu ada yang sama lagi? Di usia berapa ya? Kelas 6 SD, Kak. Oh, berarti SD. Oke. Mm-mm. Di dalam apa di luar? Di di dalam. Di dalam. Eh, Kalau boleh tahu itu kamu kenapa bisa ceritanya seperti apa? Kenapa kamu sangat senang dan sangat bangga pada diri kamu pada saat itu? Mungkin waktu itu saya awalnya sih waktu SD tuh kayak dipaksa buat ikutan lomba dongeng kan, Kak. Ya, Terus saya awalnya gak mau karena emang dari kelas 6 tuh udah merasa gak percaya diri gitu. ya, Terus karena dipaksa, terus dilatih juga sama guru yang udah ya. profesional, mungkinnya guru bahasa Indonesianya, guru bahasa Sundanya. Jadi saya tuh kayak terus latihan tiap hari terus-terus. Hmm, Nah, waktu harinya lomba, saya tuh eh, apa melaksanakan lomba tersebut dengan percaya diri gitu ya, Kak. ya, Karena mungkin sudah latihan juga. Terus udah kayak gitu, langsung diumumin kan Kak di sana di ya. tempatnya. Ternyata saya tuh dapat juara 2 sih Kak. Ya Oke. alhamdulillah aja gitu. Meskipun nggak juara satu tapi kayak bangga sama diri sendiri terus kayak seneng gitu udah ngelewatin apa ya ngelewatin hal kayak gitu sih Kak. Oke. Berarti sama ya, kamu itu punya potensi ternyata di dirinya. Hmm, Oke, ketika kelas 6 SD berarti kamu itu mengikuti lomba apa tadi? Mbak dongeng. Lomba dongeng gitu. Mm-mm. Nah, di sekolah berarti ya? Ya, Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu mendapati juara lomba dongeng itu walaupun juara dua? seneng sih Kak karena kayak apa ya karena kayak apa ya usaha saya tuh kayak benar-benar tidak mengkhianati hasil gitu loh Kak. Oke, bagus sekali. Usahanya mungkin jadi tidak mengkhianati hasil. Itu sangat bagus sekali pencapaian ketika kamu kelas 6 SD, kamu mendapati juara 2 dongeng di sekolah gitu. Kamu itu merasakan senang gitu. Coba sekarang kamu pikirin lagi ketika kamu berarti kamu itu ketika kamu percaya diri kamu itu selalu menang gitu kan. Mm-mm. Pede aja dulu gitu mungkin. Oke. Sekarang coba Vina kamu bayangkan kembali lagi ke situasi ketika kamu itu merasa tidak senang di lingkungan tersebut atau merasa terancam di lingkungan tersebut atau ketika kamu apa ya kayak diliatin gitu, diliatin sama orang-orang gitu. Mm-mm. Nah, sudah dibayangkan situasinya? Sudah dirasakan? Sudah Oke. Kamu rasakan, kamu pikirkan bagaimana rasanya? rasanya takut sih Kak. Oke, rasanya takut. Kenapa kamu bisa dapat ketakutan itu? Karena saya takut dianggap buruk aja sih Kak sama orang lain yang Oke. belum kena saya gitu, yang belum tentu gak kena saya bahkan Rasa ketakutan itu di belah mana? di di lengan Di lengan, besar atau kecil, berbentuk atau tidak? besar sih Kak berbentuk persegi panjang mungkin Oke, warnanya? hitam Oke, kenapa hitam? karena
kalau misalkan saya lagi ada di posisi itu tuh kayak seolah-olah dunia tuh kayak ikut menghitam gitu loh Kak. Oke, sekarang kamu eh, kembali lagi ke situasi ketika kamu itu merasakan kebahagiaan. Sudah ketika kamu takut ini, kamu itu membayangkan rasa kebahagiaan apa yang harus aku lakukan gitu. Sudah? Sudah, Sudah nemu jawabannya apa? sudah. Oke, sekarang boleh buka matanya? Oke, Vina. Tadi kan kita sudah membayangkan ya bagaimana cara kamu itu melihat kembali gitu ego ego yang sudah ego kebaikan mungkin atau ego positif yang sudah kita jalankan. Oke. Apakah sudah menemukan jawaban ketika kamu itu merasa takut, ketika kamu merasa sedih atau merasa terancam di lingkungan sosial, apa yang harus kamu lakukan? Mungkin saya harus berani melangkah ya Kak, karena mungkin itu cuman apa ya, cuman pikiran negatif saya aja sih Kak. Oke, pikiran negatif. Apakah kamu masih takut untuk berada di ruangan yang banyak orangnya? Buat sekarang sih kayak 50-50 gitu, tapi ya mungkin akan saya berubah, akan saya coba buat berubah gitu loh Kak. Oke. Jadi kan yang sudah kita ketahui juga bahwa kamu itu ketika masih usia balita dan usia anak-anak mungkin ya, kamu itu banyak sekali prestasi yang kamu capai. Nah, kenapa prestasi itu kamu capai? Karena kamu itu memiliki kepercayaan diri yang sangat hebat. Nah, di situ mungkin kuncinya gitu. Di situ mungkin kuncinya bahwa kamu itu harus percaya diri terhadap diri kamu. Nah, ketika kamu eh, kita flashback lagi, ketika kamu berada di lingkungan atau di ruangan atau di situasi ketika kamu itu merasa takut mungkin, nah kamu coba bayangkan hal-hal yang positifnya pada diri kamu. Coba bisa diceritakan apa yang ingin kamu lakukan ke depannya, bagaimana yang ingin kamu coba untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin buat kedepannya saya mungkin akan berusaha dulu buat menghilangkan pikiran negatif saya ya Kak, terkait orang lain gitu, yang apa ya, yang pikirannya tuh, pikiran saya tuh mereka tuh melihat saya tapi padahal mah enggak gitu. Mungkin saya akan berhenti buat overthinking mungkin ya Kak. Terus saya akan melakukan apa ya, kayak berani aja gitu buat melangkah gitu sih Kak. Oke, berani buat mangga itu keputusan yang sangat bagus. Saya juga yakin bahwa kamu bisa melakukan hal-hal yang tadi kamu ucapkan. Tidak salah sebenarnya perasaan malu itu muncul, cuman bagaimana cara kita untuk bisa mengolah rasa takut itu, rasa malu itu, rasa tidak percaya diri itu. Mungkin tadi juga sudah ditemukan jawabannya bahwa kepercayaan dirilah yang bisa mengubahnya gitu. Jadi saya juga yakin bahwa nanti ke depannya atau mungkin bisa diterapkan di besok hari gitu ya. Ketika kamu ngampus lagi, ketika kamu atau bepergian ke mall atau kemanapun itu, kamu berusaha untuk percaya pada diri kamu. Itu kunci yang kamu keluarkan tadi. Saya yakin bahwa kamu itu bisa melakukannya dan saya percaya bahwa kamu bisa berubah menjadi jauh lebih baik. Tidak apa-apa, tidak lama, maksudnya kayak nggak apa-apa, nggak lama juga, karena kan proses ya. Tapi dengan tadi diskalakan bahwa dari sesi satu, sesi 2, sesi 3, kamu itu skalanya tuh setiap kita ketemu tuh naik gitu. Jadi itu sudah pencapaian yang cukup bagus. Apalagi dari yang awal kamu tuh malu banget, takut banget salah. Tapi kan sekarang yang sudah kamu ceritakan juga tadi bahwa kamu itu sudah bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu adalah pencapaian bagi kamu dan bagi saya juga. Ternyata gak semua hal harus kita takutin juga gitu ya. Kalau misalkan kita takut terus-terusan, kita gak pede sama diri kita sendiri, betul yang kamu bilang gak akan maju-maju. Maka dari itu kita harus maju gitu. Maksudnya bukan maju gini ya, melangkah gitu ya, melangkah menjadi lebih baik lagi walaupun memang kitanya masih ragu, tapi dengan kepercayaan diri kita, kita tuh bisa jadi lebih lebih positif lagi terhadap diri kita. Jadi sudah ditemukan jawabannya apa? Sudah. Oke. Mungkin ketika kamu saya ingin kamu menutup mata lagi. Kayak bagus sekali.
Sekarang coba kamu bayangkan ketika kamu berada pada situasi yang tidak baik-baik saja, boleh tangannya seperti letter O seperti biasa, begini. Oke. Ketika kamu merasa tidak baik-baik saja, merasa kesulitan, ketika kamu menyatukan ibu jari dan tunjuk, kamu bisa merasakan hal ketenangan yang sama. Boleh dirasakan, tetapi bagus sekali. Oke, bagus sekali. Sekarang boleh buka matanya. Nah, oke, bagus sekali. Boleh biasa aja tangannya nggak saling lagi. Oke. Eh, Vina, ketika kamu melakukan sesi konseling kali ini, apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan sih jadi apa ya, jadi tahu tentang diri sendiri sih Kak, bahwa saya tuh kayak oh iya ya, ternyata saya tuh pernah berhasil gitu, ternyata saya tuh pernah maju, pernah seberani itu gitu dan seberhasil itu gitu. Sebelum melakukan sesi konseling sih saya tuh kayak kayak gimana ya, kayak kayak tertarik gitu loh Kak, kayak menarik diri gitu, kayak bikin sendiri gitu. Kayak gitu sih Kak, tapi sekarang pas sudah melakukan sesi ketiga ini, saya tuh jadi tahu ternyata saya tuh memang pernah berhasil gitu dalam kehidupan ini tuh. Dengan saya berusaha mungkin ya Kak tadi, dengan saya berusaha jadi saya tuh ternyata bisa gitu loh. Jadi saya tuh menang gitu. Oke, berarti mungkin sudah ada kesadaran diri dari kamu. Oke, Jadi bagus. mungkin saya bisa menerapkannya nanti di kehidupan sehari-hari saya. Oke, bagus sekali. Mungkin itu ya proses demi proses yang sudah kamu perjuangkan, yang sudah kamu mau usahakan. Sekarang kalau diskalakan kembali dari 1 sampai 10, yang dimana 1 itu kamu kurang percaya diri. Nih, sekarang nih kalau bawa 10 itu kamu percaya diri. Sekarang setelah melakukan sesi ini kamu berada di skala berapa? 8 sih Kak. Oke, skala 8 berarti sangat pencapaiannya setelah sesi coach hari ini cukup bagus berarti ya gitu, sangat signifikan gitu dari 3 terus ke 4 ke 6 dan ke 8. Oke, bagus sekali. Mungkin eh, sesi konseling kali ini dicukupkan. Kita lanjut nanti di sesi 4, di sesi terakhir pertemuan kita. Di sesi terakhir pertemuan kita gitu. Terus sebelum sesi ini saya tutup, terima kasih karena kamu sekali lagi terima kasih karena kamu sudah berkenan hadir pada sesi ini. Lalu sebelumnya mohon maaf bila ada kata atau perbuatan ketika saya melakukan sesi konseling ini kurang mengenakan gitu atau menanyakan sesuatu yang kamu kurang enak. Apakah dimaafkan? Iya, dimaafkan. Oke, dimaafkan. Mungkin cukup sekian. Saya akan tutup sesi konseling kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sih Kak. Iya ada. Masih ada gitu. Oke. Baik. Sebelumnya juga tanpa berlama-lama, mungkin saya akan meminta izin terlebih dahulu. Yang pertama mungkin akan direkam dan durasinya dari 20 menit sampai 30 menit. Apakah diizinkan? Boleh. Oke, mungkin seperti biasa juga, ini bakalan dimasukin ke YouTube saya. Dan insya Allah identitas kakaknya atau kamu tidak akan diketahui oleh orang lain kecuali mungkin nama gitu ya. Oke. Karena kan di sini saya juga manggil nama, Iya. gitu kan. Lalu mungkin seperti itu yang akan saya sampaikan. Sebelum kita masuk ke sesinya, apakah masih ada perasaan-perasaan atau hal-hal yang mengganggu kamu, Pin? Ada sih Kak. Oke, masih ada permasalahan yang terasa diganggu atau apa terasa mengganggu? Ada. Seminggu ke belakang atau kapan? Atau 4 hari lalu atau kapan? 3 hari. Oh, 3 hari lalu. Berarti masih baru gitu Masih ya? baru. Oke. Jika diskalakan skala 1 yang dimana kamu sangat buruk, maksudnya sangat tidak baik-baik saja, skala 10 kamu sudah baik-baik saja. Nah, kamu sekarang berada di skala berapa ketika kita melanjuti sesi 3 ini? Di skala 6 mungkin Kak. Oke, sesi 6 mungkin ada peningkatan ya. Iya. Dari kemarin tuh dari 3 gitu ya ke 4. Oke, mungkin ada peningkatan. Oke, bagus sekali. Sudah ada peningkatan yang dirasa gitu ya. Mungkin yang kamu rasakan. Mungkin di sini juga kita cek lagi apakah ada sesuatu yang masih mengganggu diri kamu apa tidak.
Bisa dilanjut? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke sih Kak, bisa dipahamin. Oke, bisa dipahami. Eh, Oke, sebelum kita lanjut ke sesi kali ini, saya ingin mengevaluasi kembalikan gitu ya, apa sih evaluasi perkembangan kamu sejak pertemuan sebelumnya gitu. Bagaimana perasaanmu yang setelah latihan kayak kita sesi satu, terus sesi 2 nah dan bagaimana kamu sudah mengenali diri kamu yang lebih tenang dan percaya diri gitu, lebih Hmm. percaya diri itu. Nah, menurut kamu sekarang kamu itu menjadi seperti apa setelah melakukan sesi satu dan 2? Hmm, Setelah melakukan sesi satu sama kedua, aku tuh kayak ya sih Kak kayak mengenal diri aku juga, kayak lebih mengenal diri aku, terus kayak lebih tahu juga caranya apa kayak ngatasin masalah gitu kan. Terus kayak bisa lebih tenang juga buat ngatasin masalah. Terus kalau misalkan apa jadi tahu apa yang harus aku lakukan kalau misalkan lagi berada di kerumunan gitu loh Kak. Oke. Mm-mm. Tapi masih ada ketakutan akan hal pertemanan. Masih sih Kak, Oke, masih mungkin ada. itu perkembangan yang cukup baik. Hmm. Berarti artinya ego set kamu itu udah lebih dewasa sekarang gitu ya. Hmm. Terus dan tenang mulai muncul dan membantu kamu menghadapi situasi ketika kamu itu mungkin malu gitu ya atau panik gitu Betul seperti itu. betul. Nah, saya ingin bertanya, tadi kan kembali lagi ke awal bahwa tadi itu kamu itu apa? Ada permasalahan di 3 hari lalu. Boleh Hmm. ceritakan tidak permasalahan itu apa? Nggak pede, unggul. Terserah lah itu. Oke Kak, permasalahan 3 hari ke belakang itu mungkin Kakak juga sudah tahu ya dari awal gitu kalau saya itu introvert gitu. Mm-mm. Nah saya itu kayak bisa sih sekarang tuh kayak kalau misalkan berteman nih sama siapa aja Ya, bisa gitu. Terus berbaur juga ya agak bisa gitu. Cuman oke. saya tuh kayak apa ya kayak gak pede gitu loh Kak. Kayak saya tuh masih takut kalau orang lain tuh masih ngeliatin saya gitu kayak ngeliatin saya dari atas sampai bawah gitu padahal mah Hmm, waktu saya lihat orang lainnya itu padahal enggak gitu tapi saya tuh kayak dihantui sama rasa itu loh Kak jadi mungkin saya tuh nggak percaya diri sih masih masih apa ya kepercayaan diri saya tuh masih kurang gitu oke. masih kayak takut buat dipantau orang gitu Oke. kayak takut seolah-olah orang lain tuh ngeliatin saya gitu padahal kan enggak gitu itu sih Kak yang saya alamin mah. Situasinya itu di mana, Kak, tahu? Situasinya di mana aja sih Kak, kayak di tempat umum sih. Kalau misalkan lagi di kampus apalagi di mall gitu. Kalau misalkan di kelas kayak gitu mah kayak udah biasa mungkin ya. Udah terbiasa juga. Tapi kalau misalkan di kampus tuh kan kadang ada orang yang kayak gitu gitu. Oke. Gitu. Lalu ketika kamu itu merasakan, nah, tadi kan 3 hari lalu nih katanya Mm. masalahnya itu tuh di mana masalahnya? Waktu itu saya lagi di kafe sih Kak. Oke, di kafe. Mm-mm. Berarti di dalam ruangan apa di ruangan? Ruangan. Di luar Oke, kafe yang outdoor berarti. outdoor. Oke. Sendiri apa ada orang? Atau lagi sama temen nih? Lagi sama temen sih, tapi kebetulan waktu itu saya tuh berangkatnya sendiri gitu loh. Oh, oke. Jadi saya tuh kayak gak pede gitu lah buat maju, soalnya Oke. dari awal juga dari tempat parkiran juga kayak udah tahu nih kayak diliatin orang gitu. Oke, berarti sebelumnya saya ulangi lagi ya. Mm, Mungkin yang kamu rasakan itu ketika di tempat keramaian, lagi di kafe katanya kan, mm, terus sama temen juga, tapi kamu tuh merasa tetap kurang nggak apa tidak percaya diri karena merasa orang orang lain yang ada di sekitar kamu itu memperhatikan mungkin ya seperti betul, itu. betul. Oke. Sekarang boleh tarik nafas dulu. Bagus. Sekali lagi tarik nafas, keluarkan. Bagus sekali, sekali lagi tarik nafas, keluarkan. Oke, sudah cukup rileks? Sudah. Oke, berarti sekarang saya ingin Anda menutup mata. Oke, tutup matanya bagus sekali. Sok rilekskan diri dulu. Jangan terburu-buru. Sudah rileks? Sudah, Oke, sudah nyaman duduknya? sudah. Oke, nah sekarang saya ingin kamu membayangkan ketika masih dulu atau ketika kamu masih kecil.
dapat momen di mana kamu itu dapat momen yang senang bagi kamu, nyaman bagi kamu. Sudah? Sudah, Sudah dapat momennya? sudah. Kalau boleh tahu di usia berapa? TK sih Kak antara 5 sampai 6 tahun. Oh, TK-nya lama banget berarti ya? Hmm, Iya. Eh, Mungkin kira-kiranya usia segituan ya, 5 atau 4 mungkin kalau iya, TK. 4 sampai Oke. 5. 4 atau 5. Keadaannya di dalam apa di luar? Di luar sih Kak. Oke, di luar. Mm-mm. Kalau boleh tahu, ketika kamu berusia 4 atau 5 tahun tersebut dan keadaannya di luar, situasi apa yang membuat kamu senang? Aku senang karena bisa